Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Jualan kue balok di sini udah berapa lama nih? Sekitar setahun setengah, tapi di sini baru sekitar 10 bulanan. Nah, ya. sebelumnya di mana Mas? Di dekat SDN 01 Kalisari. Di sini bukanya dari jam berapa? Jam 2-an sampai jam 9-an biasanya. Setiap hari ya? Kamis libur. Oh, Kamisnya libur. Wah. Soalnya sendiri. Ya. Sebelumnya boleh tahu nih Mas, ide jualannya gimana tuh bisa punya kue balok seperti ini? Sebelumnya saya kan kerja. Lah pas kerja itu memang sudah niat pengen jualan. Nah, pas jualan niatnya tuh pas udah bisnis jalan baru resign gitu kan. Ternyata baru banget jualan berapa hari gitu dapat kabar kalau kontrak saya nggak diperpanjang. Akhirnya saya ya udah mau nggak mau saya fokus waktu itu masih jualan es. Ternyata bertahan sekitar 3 bulanan aja. Omsetnya turun di situ, tapi dalam waktu 3 bulan itu saya sempat ngobrol sama salah satu pedagang juga, tapi dia itu ada manajernya gitu. Nah, saya si manajer itu dia jualan kue balok. Dia punya 2 outlet dan dia ngobrol sama saya tuh bagus-bagus penjualannya. Wah, saya jadi tertarik kan. Lalu saya coba cari kue balok yang konsep seperti ini, yang fresh kayak gini. Ternyata adanya kan jauh tuh. Ya udah saya coba-coba. Pas saya coba-coba, repeat ordernya bagus, baru tuh saya pede buat buka outlet. Alhamdulillah sampai sekarang. Ini apa? Coklat bahannya? Iya, coklat kayak brownies Mas. Oh, kayak brownies ya? Iya, ini coklat, telur kayak gitu loh, terigu. Jadi dia di atasnya kasih areng ya? Iya. Nah, ini dikasih waktu ya? Berapa menit? Ya. Itu sekitar 2 menitan. 2 menitan ya? Itu resepnya gimana? Saya itu emang dari kecil suka bikin kue. Oh, gitu. Dari kecil suka bantu ibu bikin kue kayak gitu. Nah, jadi ibu dulu juga pernah nerima pesanan apa sih waktu resepsi nikah kayak gitu kan, bikin roti, bikin apa kayak gitu kue-kuenya. Itu ibu memang terkenal pinter bikin kuenya. Dari situ, dan pas kerja juga saya itu untuk ngisi waktu libur itu kadang saya suka bikin kue itu sama istri kayak gitu. Cari resep kue baloknya jadi udah nggak asing lagi dengan resep-resep kayak gini. Coba-coba ini, coba itu. Beberapa kali gagal juga Mas. Awal-awal tuh komentarnya ya mulai bantet lah, menteganya terlalu berasa, terus kurang lembut. Nah kayak gitu justru komentar yang negatif itu kita berbenah dari situ gitu. Alhamdulillah jadi resep yang sekarang ini. Awal-awal itu saya kasih dulu ke tetangga, ke temen kayak gitu kan. Terus pas sudah pede saya langsung jual. Nah pas posisi dijual itu Mas, itu masih habis dijual itu banyak komentar yang negatif juga masih. Jadi saya udah kepedean di awal, ternyata banyak komentar yang negatif ya, tapi saya nggak apa-apa, memang sudah kepepet kan, saya sudah nggak kerja, mau nggak mau harus jualan gitu kan. Ternyata dari situ saya perbaikin,
alhamdulillah sampai sekarang gitu. Sekarang ya. Berarti nggak mudah juga ya awalnya ya. Kan terus pertama kali jualan, hari pertamanya tuh laku gak tuh Mas? Alhamdulillah itu beberapa orang ada yang kaget juga ngelihat saya jualan terus laku bahkan rame gitu kan. Jangankan orang lain, saya sendiri juga kaget gitu kan. Kok ternyata antusias ini ya customer kue balok gitu. Saya itu aslinya Jawa Timur Mas. Oh gitu? Nah kue balok itu kalau yang saya baca itu aslinya Garut, tapi berkembang di Bandung. Cuman ada juga brand dari Jogja itu yang gede juga tuh. Di Jogja sama Bandung tuh yang gede itu. Nah pas saya baca-baca itu ternyata aslinya itu dia Garut itu. Modalnya gimana nih Mas? Saya nyicil Mas. Nyicil. Itu nyicil. Peralatan kayak ini tuh saya nyicil. Oh. Jadi waktu itu masih sambil jualan es itu, pas mulai turun itu saya kan nyari-nyari tuh apalagi terus pas kue balok udah menetapkan usaha kue balok tapi belum ada modal. Jadi ya udah ada uang baru beli cetakan, ada uang baru beli alat-alat, beli bahan-bahan kayak gitulah. Terus beli kompor, ini soalnya kompornya custom gitu kan. Jadi nyicil-nyicil terus beli gerobak, kalau ada uang baru beli gerobak kayak gitu Mas. Jadi nggak gede-gede amat. Oh, jadi Iya. awalnya nyicil gitu ya? Iya seadanya aja modal. Seadanya berjalan, ada rezeki tinggal Iya. gitu ya? Modal nekat aja. Modal harganya mulai dari berapa di sini Mas? Di sini mulai 12.000 sampai 37. Mateng ya? Konsepnya memang setengah matang Mas, jadi lumer. Iya enak gitu, saya maunya gitu. Ini banyak juga nih online di sini nih. Iya, alhamdulillah. Sudah tersedia apa aja di sini Mas online? Ada GrabFood, GoFood, sama ShopeeFood. Namanya apa di itu? Ketik aja kue balok Nusantara. Kue balok Nusantara itu aja Iya, ya kue balok satu-satunya ya. Nusantara. Jadi memang 2 menit ya, agak lumayan Iya. lama juga kalau banyak orang yang pesen ya Bang ya? Iya benar. Terus apalagi kalau Nanti. yang topping-topping itu Yang topping-topping itu agak Iya. repot ya. agak lama Karena lagi. tuh. sendirian biasanya ditemenin sama istri. Iya, kalau lagi rame istri biasanya datang. Di sini orang paling favorit apa? Itu double choco, keju sama original. Double coklat ya? Iya. Isi 4 aja. Siap. Paling rame bisa ngabisin berapa adonan? 20 kiloan 20 kilo ya. Ini dari tadi kebanyakan orang original ya. original. Favoritnya ya. Iya. Tadi untuk original. ojol juga tuh ya, Pak, online ya. Iya. Rame ya di GoFood ya. GoFood. Ya yang lebih konsisten sih GoFood. GoFood ya. Cuman kadang kalau lagi banyak promo tuh ShopeeFood juga lumayan. ShopeeFood juga lumayan ya. Jadi di sini kalau orang pesennya 4 pasti kontaknya agak kecil ya. Iya. Beda Sesuai kontaknya. Ini kasih apa? Double choco. Jadi kuenya coklat, toppingnya coklat lagi, double Oh. coklat itu. Coklat ketemu coklat. Ini juga salah satu favorit. Tadi kan yang babak 6 tadi juga double choco sama. Iya. Paling sering cepat habis dibanding yang lain ya. Oh iya. Toppingnya. Jadi online itu sangat terbantu banget ya. Iya. Nanti banget Mas. Jadi ada apa sih impactnya juga tuh. Betul. Sangat ya. Tapi gitu ya, kadang di sini ramai, kadang di online tapi gitu ya. Iya. Kebalikannya. Cuma saya lebih banyak offline tetap Mas. Offline tetap ya. Tetap offline. Yang lebih ramai tetap offline. Iya. Ini udah 1 tahun nih Mas. Tahun ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Omset tuh pasti udah lumayan ya. Lumayan, alhamdulillah. Lumayan ya. Sudah bisa beli-beli buat keperluan ya. Iya. Istilahnya udah bisa nabung deh. Alhamdulillah. Mas. Istilahnya di sini sekarang sudah jadi mata pencarian tetap ya. Iya. Ya. Wow guys, ini usaha kecil menjanjikan juga nih. Dan memang di sini nih jarang banget ya makanan Balok. seperti ini ya. Iya. Jadi bagus juga nih. Yang jarang-jarang begini nih banyak yang cari juga. Pasti laku nih guys. Keren. Itu kan ada bisa panas, bisa suhu ruang, gimana maksudnya? Oh iya, khusus yang pelanggan offline sama yang pakai food delivery. Kalau di kita marketplace otomatis dingin semua kan.
Kalau ini tuh jadi yang bisa panas ini baru dicetak, itu dia kuat toppingnya kena panas. Nah, inti tiramisu sama milk crunchy ini dia kalau kena panas mencair jadi jelek gitu. Terus rasanya jadi berkurang juga. Nah, kalau yang 3 ini dia kuat cappuccino, double choco sama keju. Dan memang kebetulan yang favorit itu double choco, keju sama original. Nah kan. Oh, yang mix. Yang isi berapa? Isi 4 bisa pilih rasa. Bisa. Oh, yang isi 4 mau tiramisu, keju, double choco sama green tea. Kan ada yang Oh? bisa panas, ada yang suhu ruang nih. Kalau yang tadi kan ini bisa panas nih, baru dari sini. Kalau yang suhu ruang tuh yang stok. Jadi yang 2 ini nanti stok atau mau Oh ya, nggak apa-apa. apa ya? Kiat-kiatnya sih kita menjaga kepuasan konsumen ya. Jadi kalau dia puas insya Allah balik lagi gitu. Nah, kalau suka dukanya ya namanya jualan, kadang ada sepi, kadang ada rame. Kalau rame jangan terlalu senang, kalau sepi jangan terlalu sedih gitu. Karena ya kalau nggak mau naik turun ya jangan jadi pebisnis, kerja aja gitu. Namanya bisnis itu pasti naik turun. Kita sebagai business owner ya, walaupun masih kecil, harus mikir gimana biar rame terus gitu kan. Nah, salah satu yang saya praktekkan di sini ya sama online. Dan ini kami juga sedang nyusun buat masuk marketplace. Jadi kita nggak mengandalkan pelanggan offline aja. Insya Allah kalau semua lancar rencananya bulan depan sudah masuk marketplace Shopee sama Tokopedia. Mantap. Bagus tadi selain seperti itu ya. Ya. Ini guys, kue balok Nusantara yang ada di Kalisari ya, Jakarta Timur, tepatnya di seberang Alfamidi nih. Nah di sini gue cobain yang original ya, karena rata-rata sini kebanyakan favorit original. Udah meleleh seperti ini, wow. Gue langsung cobain aja nih, seperti ini. Rasanya seperti apa? Kue balok Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Sampai lumer begini coklatnya tuh. Enak banget. Mantap lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enaknya coklatnya nggak pahit, manis. Kita cobain lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan, makan enak. Sesuai slogannya di sini guys, lembut di mulut, kenyang di perut. Emang makanan ini mengenyangkan nih guys. Gue baru makan 1 ya, mau 2 sama ini. Rasanya manis banget. Jadi memang bisa cepet kenyangin juga nih. Enak tapi ya. Silvo lagi nih guys, nih kayak gini ya. Tuh, wow. Enak banget, lembut banget bahannya. Nah, jadi di sini banyak banget pilihan topping ya, dari cappuccino, double choco, keju original, ada milk crunchy, tiramisu, ada green tea, ada mix. Ada juga bisa di mix ya. Jadi banyak banget tadi orang yang pesen tuh pakai yang original dan double choco tuh. Kayaknya memang coklat ketemu coklat. Mantep, manis banget. Makanan manis banget ini. Enak banget pokoknya. Sekali lagi kalau kalian penasaran, lagi lewat sini nih di Kalisari, Jakarta Timur. Tepatnya di depan Alfamidi ya. Ada kue balok satu-satunya, namanya kue balok Nusantara. Pokoknya dia bukanya siang hari ya, sekitar jam 2-an sampai jam 9 malam. Jadi kalau lewat sini mampir aja cobain. Oke Mas, sekali lagi terima kasih banyak. Semoga nanti makin berkah. Amin. Makin tambah dikenal lagi, makin tambah ramai lagi Mas ya. Amin, amin. Terima Sekali lagi kasih. terima kasih banyak ya Mas. Adin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Spend the day warahmatullahi wabarakatuh. looking blank out the window, all looks straight.